Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'du. Sahabat Puldapi TV, bertemu kembali dalam Bincang Ramadan. Dan kali ini Alhamdulillah saya ada di pesantren Tahfiz Al-Hunafah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dan saya bersama Ustadz Husain. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini, Ustadz ya? Alhamdulillah, tayyibin. Ya, beliau Ustadz Husain Ibrahim LC adalah salah seorang mengajar di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Hunafah di Kabupaten Bekasi. Dan pada kesempatan kali ini, pertanyaan yang akan saya konfirmasi seputar bulan Ramadan dan puasa adalah tentang sebuah hadis. Ya, hadis yang sangat masyhur ya Ustadz Husain, bahwasannya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah atau lebih wangi dari minyak kasturi. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Padahal jelas-jelas ya kan, kalau Puldapi bau mulut orang berpuasa itu seperti itu. Mengganggu sekali. Iya, mengganggu dan ya seperti itu adanya. Iya. Nah, ini sebenarnya hadis ini kok sepertinya kontradiksi ya dengan apa yang kita alami. Nah, ini penjelasan syar'i atas hadis ini bagaimana, Ustaz? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sebenarnya hadis ini termasuk hadis yang masyhur juga ya, yang mengenai seputar bulan puasa Ramadan. Hadisnya itu berasal dari diriwayat dari Imam Muslim rahimahullah. Imam Muslim meriwayatkan hadis, potongan hadisnya itu la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk, ya. Bau mulut atau aroma mulutnya orang yang berpuasa atyab, lebih wangi di sisi Allah dari wangi al-misk. Misk itu kan artinya kasturi. Nah, pertanyaannya, ini kok kesannya kayak kontradiktif banget gitu sama apa yang kita alami. Hadis ini kok nggak sesuai sama yang kita alami selama kita berpuasa. Nyatanya nggak seperti itu. Nah, jawabannya sebenarnya ada di hadis itu sendiri. Ya, di hadis itu lafadz hadisnya atyabu indallah. Itu wangi di sisi Allah. Berarti kan titik beratnya bukan di manusia, yang dititik beratkan itu di Allahnya. Ya, wangi bagi Allah, wangi di mata Allah Azza wa Jalla. Jadi sebenarnya hadis ini kalau mau kita letakkan posisinya, ini berlakunya di mana nih? Di dunia kah atau di akhirat nanti? Nah, yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar bahwa ternyata la khulufu famis shaim, wanginya atau aromanya orang yang berpuasa seperti kasturi itu berlakunya nanti di akhirat. Sementara kalau di dunia bau mah bau aja udah. Karena seperti itu. Jadi baunya nanti di akhirat. Makanya di akhirat ada pintu yang Allah sebut dengan ar-rayyan, orang yang berpuasa. Nah, orang yang sering berpuasa akan masuk dari pintu tersebut. Nah, intinya kenapa sih ditaruhnya di akhirat? Soalnya nanti begitu di akhirat Allah itu pengen memperkenalkan hamba-hambanya. Ya, sesuai dengan apa yang dia lakukan ketika di dunia. Contohnya seperti kayak orang yang mati syahid. Gimana orang yang mati syahid nanti di padang mahsyar? Dia dibangkitkan dengan bajunya ketika dia wafat, masih ada darahnya. Kata Rasulullah, launuhu launud dam wa rihu rihul misk. Warnanya warna darah, tapi baunya bau kasturi. Supaya apa? Supaya orang tahu, oh ini waktu di dunia matinya meninggal dunia. Orang yang sering azan, matinya syahid. Ya, orang yang sering azan di dunia, gimana di akhirat nanti? Lehernya panjang. Buat apa? Allah pengen kenalin. Kalau dia waktu di dunia sering meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla. Nah, begitu juga wangi kasturi itu berlakunya nanti di akhirat. Allah pengen kenalin kalau ada hambanya ini waktu di dunia sering puasa. Kurang lebih seperti itu. Masya Allah, berarti ini yang pertama mungkin ini pemberlakuannya di mana gitu ya. Betul sekali. Hadis ini adalah tentang penilaian di sisi Allah, pemberlakuannya di sisi Allah. Dan Ustadz Husain Ibrahim Al-Syafi'idullah tadi sahabat Puldapi menyampaikan ini nanti di akhirat. Berarti nanti di akhirat ibaratnya ada sekelompok manusia, sekelompok hamba Allah, dan semoga kita termasuk di dalamnya, yang mereka aroma mulutnya
menyebar tapi aroma kasturi gitu ya. Kasturi, betul sekali. Dan harus menjadi catatan kita bahwa kasturi di sini hanya sama dari segi penamaannya aja. Tapi Ya. wujud dan Tapi wujudnya, aromanya juga. aromanya, mungkin kasturi. radiusnya. Iya. Kalau di dunia mungkin 5 sewangi-wanginya meter, 2 kasturi meter. paling 10 meter ya Iya. paling. Tapi kalau di akhirat nanti beda. Jadi Beda. yang harus kita ketahui kasturi di sini hanya sama dari segi penamaannya saja. Ya supaya kita tahu gambarannya. Sementara wujudnya, fisiknya, kemudian aromanya, radiusnya berapa meter terciumnya, itu Allah alam. Yang jelas jauh lebih bagus daripada kasturi versi dunia. Sebenarnya Oke. gitu. Ya, sahabat Puldati, lalu ada sebagian orang yang berpuasa dirinya atau merekanya sendiri merasa riskan gitu dengan aroma mulutnya, dan mereka melakukan gosok gigi gitu, melakukan semacam upaya untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap. Nah, ini gosok gigi ketika berpuasa, Ustaz. Ini sebenarnya dibolehkan atau ada batasannya atau bagaimana penjelasannya? Baik, niatnya untuk menyegarkan itu menyegarkan ya, bau mulut yang Heeh. disebabkan karena puasa. Iya. Baik. Sebenarnya itu sama seperti bersiwak ya. Rasulullah SAW ketika Sallallahu alaihi berpuasa itu sering melakukan siwak, bahkan sebelum sholat 5 waktu ya, itu Rasulullah selalu bersiwak. Ya, nggak selalu akan, tapi di kebanyakan ketika beliau mau melakukan sholat 5 waktu sebelumnya itu bersiwak, dan itu tidak terkecuali ketika sedang dalam berpuasa. Artinya orang yang berpuasa tapi dia bersiwak, itu dia puasanya tetap sah karena itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, berkaitan dengan hal itu ya, jadi sikat gigi ini bisa dikiaskan dengan siwak ya, selama sikat giginya dengan catatan tidak bermubalaghah, tidak berlebih-lebihan. Artinya kumur-kumurnya ya sewajarnya ya. Kemudian kalaupun pakai pasta gigi juga pakai pasta giginya sewajarnya, jangan terlalu banyak sehingga ada pasta gigi yang dikhawatirkan masuk ke mulut dan bisa menyebabkan puasanya batal ya. Jadi secara umum sikat gigi ketika saat kita berpuasa yang niatnya untuk menyegarkan mulut itu nggak ada masalah, selama Boleh. dengan catatan boleh ya, tidak berlebihan. Oke. Ya, Tapi apapun walaupun upaya itu dilakukan, tetap ya orang berpuasa itu normalnya memang Iya. ada aromanya. Baik ya, sahabat Puldati TV, itu tadi penjelasan tentang aroma mulut orang berpuasa yang aromanya lebih harum daripada kasturi di sisi Allah, dan ini disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Puldati TV akan kembali dalam bincang Ramadan dengan tema yang lain. Jazakallah khairan pada Anda, sahabat Puldati, dan pada Ustaz Hussein. Jazakallah khairan. Kita tutup dengan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldati TV, TV-nya umat Islam.